Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami muliakan, para sana family handetolan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Beberapa hari yang lalu sempat diberi kemudahan untuk duduk di majelis ilmu dengan mencatat beberapa faedah. Barangkali saya tularkan untuk murojaah diri pribadi, untuk keluarga, dan juga syukur jika bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman sekalian, ternyata mengingatkan kepada saya pribadi khususnya bahwa sebab-sebab penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, barangkali ada dua hal, kata beliau. Yang pertama adalah su'ul qasdi, yaitu buruknya niat seseorang. Contohnya, misalnya seorang yang menuntut ilmu tidak lillahi ta'ala, tidak menginginkan mengharap ridha Allah, mungkin mengharap ujian dunia agar dikatakan alim dan sebagainya, maka ini adalah merupakan contoh daripada su'ul qasdi, yaitu buruknya niat. Ini menjadi salah satu sebab terjadinya penyimpangan. Kemudian juga yang kedua adalah buruknya pemahaman. Seorang yang memiliki pemahaman yang buruk, maka akan dapat menggelincirkan kepada penyimpangan, bahkan jauh melesat seperti anak panah. Lihat misalnya sebagai contoh adalah penyimpangan dari pemahaman-pemahaman misalnya Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, dan sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh di dalam kehidupan kaum muslimin. Kemudian selain dua faedah tersebut, ada yang sempat saya ingat adalah ada faktor-faktor penyebab seorang tergelincir kepada perbuatan maksiat atau perbuatan yang melanggar syariat. Yang pertama, kata beliau, yakni seorang yang lemah imannya, seorang yang memiliki dha'ful iman. Orang yang memiliki iman yang lemah maka mudah tergelincir kepada perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua adalah tidak paham terhadap permasalahan agama. Terlebih lagi misalnya urusan-urusan agama yang itu merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Ini penyebab penyimpangan atau penyebab perbuatan maksiat adalah tidak paham terhadap urusan agama atau jahil terhadap permasalahan agama, tidak tahu adab yang benar, tidak tahu bahwa itu halal, itu haram. Jadi menyebabkan seorang terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bermudah-mudahan atau magrur. Seperti misalnya begini, ada orang yang memiliki pemahaman bermudah-mudahan dalam terjerumus kepada maksiat dengan alasan bahwasannya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Nah, dengan motivasi itu maka nanti toh saya bisa bertobat. Nanti toh Allah Maha Pengampun, diampuni pastinya. Nah, ini merupakan motivasi yang jelas keliru, dan ini bahkan dapat seseorang menjadi nyaman di zona kemaksiatan dengan alasan yang demikian itu. Kemudian faktor yang keempat adalah kasratul fitnah, yaitu banyaknya fitnah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Dan yang paling berbahaya adalah apabila seorang terjerumus kepada fitnah syubhat. Nah, kemudian yang kelima, yaitu yang salah satu menjadi penyebab faktor seorang berbuat maksiat adalah pengaruh teman. Pengaruh teman duduk. Ada pepatah adalah as-sahibu sahibun, yaitu teman itu dapat menyeret. Itu adalah pepatah yang niscaya benar adanya, bahwa apabila kita tidak selektif dalam pergaulan, maka dapat menyeret kita kepada aneka perbuatan yang menyimpang. Itu barangkali 2 hal dan 5 hal yang menjadi warning bagi kita semuanya, khususnya saya pribadi, dan mudah-mudahan bagi sanak famili handetolan dimanapun berada. Alhamdulillah jika bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.